Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas geografi ekonomi kelas 11-2 MA Islahul Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jingga Yuda Citra. Saya dari kelas 11-2 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi industri dalam geografi, yaitu tempat di mana kegiatan industri didirikan dan berkembang dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti fisik, ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Faktor fisik mencakup ketersediaan bahan baku, akses air, energi, serta topografi yang mendukung. Faktor ekonomi meliputi kerja, biaya transportasi, dan kedekatan dengan pasar. Faktor sosial politik mencakup kebijakan pemerintahan, stabilitas politik, dan insentif ekonomi. Sementara faktor teknologi memungkinkan fleksibilitas lokasi. Lokasi industri dipilih untuk mengoptimalkan efisiensi produksi, distribusi, dan keuntungan, sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Next, selanjutnya, penjelasan lokasi industri menurut ahli Weber dan Loos yang akan dipaparkan oleh Nabila. Silakan. Teori lokasi menurut Weber. Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Selanjutnya, teori lokasi menurut Loos. Loos mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan membeli karena transportasi untuk mendatangi tempat penjualan pasar semakin mahal. Selanjutnya, ada contoh yang termasuk teori Weber yang akan dipaparkan oleh Jingga. Contoh lokasi yang menerapkan teori Weber. Bagaimana sih cara mencarinya? Pertama-tama kita searching dulu dari Google pabrik mana yang dekat dengan bahan bakunya. Nah, kelompok kami menemukan pabrik gula Cinta Manis yang terletak di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, yang kedua, buka aplikasi Google Earth. Nah, sekarang kita langsung mencarinya. Nah, di sini kita pilih PG Cinta Manis, PT SGN, pabrik gula di Sumatera Selatan. Nah, sebelumnya di sini ada PG Cinta Manis PT SGN-nya. Nah, di depan ini ada pabriknya, Cinta Manis Sugar Mill. Nah, di sini ada pabriknya. Nah, di depan sana, ini adalah perkebunan tebunya, di mana pabrik ini tidak jauh dari perkebunan tebunya, sehingga pabrik ini termasuk ke dalam teori Weber, di mana pabrik tidak jauh dari bahan bakunya, sehingga meminimalkan biaya transportasi. Nah, di belah saya ini adalah contoh yang menerapkan teori Weber di mana pabrik gula Cinta Manis, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pabrik ini memiliki jarak sekitar 400 meter ke perkebunan tebu, sehingga lokasi pabrik ini strategis
lokasi bahan baku. Sesuai dengan prinsip utama Weber dalam menentukan lokasi industri. Selanjutnya, ada contoh yang termasuk teori loss yang akan dipaparkan oleh Nice. Silakan. Contoh selanjutnya, contoh lokasi yang menerapkan teori loss. Bagaimana sih cara mencarinya? Pertama-tama kita mencari dulu, searching dulu pabrik mana yang dekat dengan pasar. Dan kami pun menemukan yaitu pabrik gula Mas Pak Ali. Yang kedua, buka aplikasi Google Earth untuk menemukannya. Pertama-tama kita tulis dulu pabrik gula Mas Pak Ali. Nah, kita sudah menemukannya yaitu pabrik gula Mas Pak Ali. Di depan sana ada pasar Pangalengan yang dekat dari pabrik. Jadi ini termasuk ke dalam teori loss, di mana pabrik dekat dengan pasar. Nah, pabrik gula Mas Ali ini terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana pabrik ini memiliki jarak sekitar 350 meter ke pasar, sehingga pabrik ini dapat mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan keuntungan sesuai dengan konsep teori loss. Kesimpulannya, pabrik gula Cinta Manis di Banyu Asin sesuai dengan teori Weber karena lokasinya dekat dengan bahan baku tebu untuk menekan biaya transportasi. Sementara itu, pabrik gula Mas Ali di Pangalengan dengan teori loss lokasinya lebih dekat ke pasar utama untuk memaksimalkan keuntungannya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.